Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi nazzala al-furqana ala 'abdihi liyakuna lil 'alamin nadhira. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyillah wa ala rasulillah sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Nama ba'du. Cara berpikir Islam itu gampang. Jadi hadhil alam raya ini berstatus maujudat. Maujudat itu punya eksistensi. Tentu kalau al-maujudat logikanya khalaqaha maujudun, harus diciptakan atau disebabkan oleh hal yang maujud. Karena maujud ini maujud berstatus pencipta, maka harus digelari maujud yang super. Nah, super ini dalam bahasa Islam disebut wajibil wujud. Sehingga perdebatannya Islam itu kalau ketemu orang ateisme itu aturannya jelas, am khuliqu min ghairi syai'in. Kalau kalian mengatakan alam raya ini dimulai dari ketiadaan, berarti sama juga kita mengatakan ada wujud, ada eksistensi yang disebabkan oleh ketiadaan. Berarti nanti kan jadi kacau, logika ini kan kacau. Makanya disebut fi jadalil Quran. Maka saya kalau ngaji berkali-kali cerita, dulu ada orang namanya itu Jubair bin Mut'im. Jadi ada namanya Muhammad bin Jubair bin Mut'im, itu bapaknya dia itu min dahiyatil Arab, orang Arab paling cerdas. Saking cerdasnya dia sampai jadi delegasi ketika mau membebaskan tawanan perang di Badar. Jadi perang Badar intinya menang Nabi, yang kalah ditawan, namanya Asra Badrin, tawanan-tawanan perang apa? Badar. Delegasi yang paling cerdas ini datang untuk negosiasi sama Rasulullah, datang ke Madinah. Dia masih kafir. Delalah Nabi pas baca surat watturi wa kitabim mastur fi rakim mansur wal baitil ma'mur wasaqfil marfu. Terus sampai pada titik itu pas sholat maghrib. Dia sholat maghrib itu Allah berargumen gini, enggak apa-apa saya ada Tuhan, kata Allah. Enggak apa-apa saya ada Tuhan, tapi buktikan kalau kalian itu Tuhan. Caranya gimana? Anda harus yakin kalau Andalah pencipta langit dan bumi. Am khalaqus samawati wal ard. Kalau Anda bala yukinun, mereka pun dikatakan pencipta langit bumi itu enggak mau, karena memang nyatanya mereka tidak pencipta langit dan bumi. Kalau ada Tuhan selain saya, kata Allah, aruni madza khalaqu minal ardi am lahum syirkun fis samawat. Kalau ada Tuhan selain saya, tunjukkan reputasinya apa ketika aku bikin langit. Mesti melok bangun apa melok menek-menek noto gitu. Amlahum syirkun fis samawat. Kalau tidak bisa bikin langit semua, setidaknya ikut kontribusi. Syirkun itu memberi andil. Urun semen sito atau dua, pokoknya ikut turun. Ya kalau kalian tidak merasa sebagai pencipta, ya harus berpikir bahwa alam raya ini diciptakan tanpa sebab, tanpa pencipta. Am khuliqu min ghairi syai'in, tanpa sebab. Akhirnya si Jubair ini, si Muhammad bin Jubair bin Mut'im tadi, tapi bapaknya itu Jubair bin Mut'im, datang ke Rasulullah, ya Rasulullah, ya Muhammad, ma tarakta li aklina syai'an. Akalku habis untuk menghadapi argumentasi itu. Makanya saya Islam saja. Sehingga di Islam itu ada tradisi jadalul Quran, apa perdebatan Quran. Dan itu kalau debat corong Jawa itu sekak mati, ya corong Jawa dalam sekak, karena memang argumentasinya, konstruksinya jelas. Sehingga perdebatan Islam dan ateis, makanya di Syarah Bukhari di kitab Irsyadus Sari itu ada pertanyaan gini, kenapa Quran memposisikan hanya berdebat dengan Yahudi dan Nasrani, tidak pernah di situ berrivalitas dengan ateisme atau komunisme? Kata kitab itu mengatakan karena ateisme itu terlalu tidak masuk akal, sehingga diabaikan, perkhilafannya diabaikan. Jadi kira-kira kalau kamu ketemu orang ateisme itu, siapa yang bangun masjid ini? Ya terbangun saja. Jadi dia tidak mau berpikir asal-usul. Misalnya tahu masjid ini yang bangun siapa? Ya pokoknya ada lah. Yang bangun siapa? Enggak ada. Langit bumi ini ada, ya ada. Yang bangun siapa? Ya enggak ada, pokoknya ada aja. Itu kan ngajak goblok bareng.
Beda dengan orang Kristen Trinitas, ya kan lumayan, mungkin salah tapi kan lumayan. Tuhan berapa? 3, ya lumayan masih ada sebabnya, masih menyebut sebab ya. Meskipun ada pertanyaan berikutnya, setelah 3 itu yang paling top siapa? Karena dijawab 1 Tuhan Allah atau siapa. Tapi yang jelas itu masih ada lumayannya karena menyebut satu faktor bahwa maujud harus disebabkan oleh maujud yang lain. Karena maujud pencipta itu pencipta, maka statusnya di mana-mana pencipta itu harus wujud lebih awal ketimbang yang diciptakan. Maka kita sifati Tuhan itu siapa? Al-awwalu, zat yang pertama. Atau dalam bahasa keseharian disebut Al-Qadim, zat yang pertama. Karena yang menciptakan itu super, maka nggak boleh terkalahkan. Maka disifati Al-Baqa atau Al-Akhir. Karena kalau dia terkalahkan artinya tidak super, maka disifati Al-Awwal Al-Akhir. Karena wujudnya ketika nggak ada apa-apa, maka Tuhan ini harus disifati qiyamuhu binafsi. Kalau dalam bahasa Quran disebut Al-Qayyum, yang berdiri sendiri, yang eksistensinya tidak butuh makhluk lain atau perangkat lain. Karena kalau butuh perangkat lain berarti pertanyaannya, Allah dan yang dibutuhkan dulu mana? Dulu Allah. Tapi kan dia tidak bisa hidup tanpa yang dibutuhkan, berarti dulu mana? Dulu yang dibutuhkan. Kalau dulu yang dibutuhkan ya ini saja yang Tuhan kan lebih dulu. Nah, makanya itu enggak boleh, harus dikatakan Al-Qayyum. Maka dalam ayat kursi disebut Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Terus la ta'khudhuhu sinatu wala naum. Allah itu enggak boleh ngantuk, enggak boleh tidur. Nanti kalau kamu maksiat nunggu pas Allah tidur kan jadi masalah itu. Nah, jadi kalau maksiat jam segini, kenapa? Kan Allah pas tidur, kan kacau. Itu jadalil Quran. Jadi Quran itu kalau bikin logika itu gampang, mudah. Sehingga untuk menentukan Allah sebagai Tuhan itu Allah sering memaklumatkan diri. Kalau kamu ngaku sebagai Tuhan, aruni madza khalaqu minal ardi, tunjukkan ke kami. Aru itu dari kata ari, arya, aru. Jadi tunjukkan ke kami. Madza khalaqu minal ardi, reputasi Tuhan-Tuhan kamu itu ikut apa ketika bumi tak ciptakan? Lalu reputasinya juga ketika langit tak ciptakan, reputasinya apa? Maka Allah dalam surat Kahfi juga ngendikan ma asyadtuhum khalqas samawati wal ardi wala khalqa anfusihim. Bahkan saya tidak menemukan mereka, tidak menyaksikan mereka ikut terlibat menciptakan langit dan bumi. Bahkan mereka tidak menciptakan diri mereka sendiri. Misalnya Isa atau Yesus, dia sendiri tidak bisa menciptakan dirinya sendiri. Lalu kok jadi Tuhan itu gimana? Sudah gitu tanggal lahirnya jelas di bumi. Berarti dulu mana? Bumi. Jadi kalau bumi dituhanin dulu saya, harusnya saya yang jadi Tuhan kan gitu, kira-kira seperti itu. Jadi argumentasi Quran itu jelas. Makanya disebut ma asyadtuhum khalqas samawati wal ardi wala khalqa anfusihim. Lah itu oleh ulama dibabkan namanya babu jadalil Quran, bab Quran melatih kita berargumentasi. Dan itu banyak di hadis-hadis. Nabi itu punya sifat selain sidik, amanat, tabligh, itu punya sifat fatona, kecerdasan. Kecerdasan maknanya kecerdasan menjelaskan kebenaran. Dan itu Nabi kalau menjelaskan mudah sekali, sangat-sangat mudah. Bukan sekedar mudah, sangat-sangat mudah. Karena sahabat itu ya punya mindset itu cara berpikir. Kita semua juga punya mindset, tapi kadang mindset itu salah. Seperti saya misalnya, saya ini di kursi berarti terhormat apa enggak? Ya enggak jelas. Melihat saya di atas kayak terhormat, tapi melihat disuruh enggak keren sama sekali. Jadi kan statusnya makmur, diperintah. Terus saya dengan jenengan keren mana? Mungkin ada yang bilang keren Gus Pak, karena Gus Pak yang ngajar, kamu yang mendengarkan. Ya keren sampean. Sampean malas baca, saya yang baca, terus buruh. Terus sudah Gus, sampean yang menerangkan saja, kita tinggal dengarin. Kan kita bos, tompo mateng gitu. Kalau melihat itu ya keren sampean. Sorong Jawa itu nyewakno itu. Jadi kalau orang-orang kaya ingin nonton bal, tinggal beli Ronaldo, suruh main terus dia melihat. Nak bener dipuji, kalau enggak dikritik. Namanya bos. Kiai nasibnya gitu. Pak, pas bener dipuji, pas salah dihujat ya loro kabeh dadi kiai itu sebetulnya. Orang luar dipek enak dhewe, napa dipek enak dhewe. Nabi itu kalau menerangkan, saya ulang lagi, itu pas guyon ya rasional, pas serius ya rasional. Saya beri sekian contoh. Memang ini sesuatu yang saya tekuni.
Saya punya kitab namanya Mizahun Nabi, guyonan-guyonan Nabi. Nabi itu kalau menerangkan kebenaran, sahabat ya punya mindset. Saya ulang lagi punya mindset. Misalnya Nabi pernah ngendikan, "Idzal taqal muslimani bisayfihima fal qatil wal maqtul finnar." Jika dua orang muslim bertarung sama-sama pedang bawa senjata, maka yang membunuh maupun yang dibunuh sama-sama masuk neraka. Masuk neraka loh ya, tidak ada jaminan abadi apa enggak, karena ini orang muslim, tapi jelasnya masuk neraka. Terus Nabi dibantah sama sahabat, "Ya Rasulullah, hada al-qatil fama balul maqtul." Oke, kalau pembunuhnya masuk neraka kita terima, tapi kalau yang dibunuh dosanya apa kok sampai harus masuk neraka? Nabi jawabannya itu simpel sekali. Innahu kana harison ala qatli sahibi. Dia itu nasibnya maktul, tapi komitmennya atau mentalnya qatil. Coba, ketika dia terbunuh itu kan faktual, faktanya terbunuh, tapi mentalnya pembunuh. Cuma nasibnya saja sial, terbunuh, tapi mentalnya pembunuh, karena dia ketika duel ya sama-sama ingin. Nah, karena mentalnya pembunuh, maka dia tetap masuk neraka. Makanya saya berkali-kali bilang, kalau ada orang rebutan istri, zaman pacar rebutan kalah, udah usah disakeni, mentalnya juga perebut. Cuma kalah saja gitu. Itu Rasulullah segampang itu menerangkan. Sahabat akhirnya nerima, oh iya ya, ternyata yang maktul, yang terbunuh mentalnya juga pembunuh atau qatil. Menerima sahabat. Nah, beda dengan, makanya terus secara fikih diterangkan, kalau maktulnya tidak bermental pembunuh, ya beda kan, berarti tidak saling ingin membunuh. Jelas ya, makanya sahabat dijelaskan oleh Nabi, innahu kana harison ala qatli sahibih. Dia sebetulnya sangat berkeinginan, harison itu berkeinginan sangat membunuh saudaranya. Nah, karena keinginan itu berarti berstatus qatil. Cuma nasibnya maktul. Berarti maktul itu status nasib. Tapi status dia tetap qatil, pembunuh. Nah, karena statusnya pembunuh, maka dia tetap masuk neraka. Saya beri contoh akurasinya Nabi dalam menghentikan, meskipun pas guyon. Makanya Nabi menghentikan, saya ini Nabi. Pas emosi yang menghentikan benar, pas santai yang menghentikan benar, bahkan pas guyon pun menghentikan benar. Kalau kita kan enggak, kalau emosi kan tidak terkontrol. Kalau Nabi itu enggak, ketika emosi pun masih terkontrol. Termasuk pas guyon. Masyhur itu di beberapa kitab hadis. Ada seorang sepuh main ke Nabi, kalau sekarang kira-kira jam 4 itu atau jam 5. Terus beliau ketika konsultasi hukum sama Nabi tergesa-gesa pulang. Ditanya, "Kenapa kamu tergesa-gesa pulang?" "Tadi saya ke sini jalan kaki ya Rasulullah. Sehingga kalau saya pulang agak sorean nanti saya keburu hurubu samsi, matahari terbenam." Nabi dengan rileksnya bilang, "La ahmilan naka alibni naqah." Karena ini perempuan tua. Dan nanti tak pinjemin anak unta saya. Terus si orang tua tadi protes, "Apa yang bisa saya perbuat dengan anaknya unta?" Nabi ya senyum saja. Terus ngaji lagi. Nabi ngaji lagi sampai dekati hurubu samsi. Terus nyuruh sahabat, "Ini untaku, pinjamkan dia." Dipinjemin unta tua. Ya unta betul, unta tua yang layak ditangani. Ya Rasulullah katanya anaknya unta, ini kok untanya tua? Ya meskipun tua anaknya unta ini katanya. Ya, jadi Nabi guyanya itu kan. Jadi ya unta meskipun tua namanya apa? Ya anaknya unta kan. Andai kan Nabi kayak kamu mungkin diterusin, orang masih tua ya anak unta orang anakmu gitu. Tapi Nabi tentu tidak akan ngendikan buruk gitu. Jadi Nabi guyon aja masih. Itu kan mengundang orang tawa, tapi ya enggak bohong. Coba unta itu anaknya siapa? Meskipun tua. Tapi pikiran kita kan kalau anaknya unta itu kecil, yang nyuruh gitu itu siapa? Makanya dalam dunia kiai itu suka kelakar. Memang itu bagian dari kiai. Mungkin kalau orang yang nggak ngerti dunia kiai, saya ini anaknya kiai, cucunya kiai, buyut-buyut saya kiai. Jadi kelakar itu kayak kewajiban. Dulu kalau kiai di kota sebagian itu iskal. Banyak kiai kota yang tanya saya, "Kenapa Gus kiai alim itu kok seneng guyon?" Saya tanya, "Kamu tanya apa gugat?" Gitu. Kalau tanya tak jawab, kalau gugat enggak gitu. Tanya Gus.
Begini cara berpikir kiai ini, maaf ya, ini mungkin beda. Kalau adat kiai itu gini, masyarakat itu kan menyimpan segudang pertanyaan agama, dan itu malu kalau kita terlalu wibawa, segan. Kiai itu kan sudah alim, orang walim itu bawaannya wibawa, kalau nggak kelakar itu orang nggak berani tanya. Sehingga memang kiai harus punya sisi rileks, supaya yang tergumpal pertanyaan berani mengutarakan. Meskipun harus punya sisi aura karisma untuk menjaga wibawa agama. Dan kiai itu bisa semua, ya kadang karismatik, kadang guyon. Ya seperti kita ngadepi anak istri kan gitu, kadang kita wibawa di jam belajar. Tapi kalau sampean wahai blojo terus wibawa, istri tidak berani, bisa gak ada masakan gitu. Ada saat kita harus kelakar. Makanya Rasulullah itu saking seringnya kelakar itu sampai orang tanya itu urusan pribadi sekali. Ya Rasulullah, tadi saya hubungan suami istri, hubungan intim, lalu tidak keluar mani, tidak inzal, saya harus gimana? Harus wajib mandi enggak? Itu ditanyakan, karena Nabi kalau sekali rileks, sekali kelakar itu, sekali guyon, itu sahabat halal pribadi saja ditanyakan. Andai kan Nabi terlalu wibawa, maka hal-hal harian yang terkait suami istri tidak terkuat. Sampai ada seorang perempuan ngaji itu tanya, ya Rasulullah kalau perempuan bermimpi keluar mani gimana? Itu perempuan pinggirnya itu menghujat, kamu itu bikin kita malu di depan Rasulullah. Masa gitu ditanyakan? Nabi rileks jawab, innallaha la yastahyi minal haq. Allah itu tidak malu membicarakan sesuatu yang hak. Jadi itu kenapa kiai-kiai itu jaga energi guyon, karena kalau sampean memang bisanya guyon, mau tidak mau harus guyon. Itu karena tadi untuk menjaga energi tadi. Makanya ada cerita di hadis. Yadhakur robbu ila salasatin nafarin. Allah itu tertawa melihat 3 kelompok. Ada orang Bedui tanya dari belakang. Ini hadis di Sunan Ibnu Majah, termasuk kitab 6 yang mu'tamadah. Al-Kutubus Sittah al-Mu'tamadah diantaranya adalah kitabnya siapa? Ibnu Majah, yaitu Bukhari, Muslim, siapa lagi? Abu Dawud, Tirmidzi, Nasai, Ibnu Majah. Itu sudah sesuai kelas mainnya. Al-Muqaddam tentu Bukhari, setelah itu apa? Muslim, Abu Dawud, Tirmidzi, Nasai, Ibnu Majah. Terus ada yang menambahkan musnadnya Ahmad bin Hanbal. Itu di situ orang Bedui langsung bilang gini, awayat hakur rabbu ya Rasulullah, masa Tuhan itu tertawa? Iya, kadang ya tertawa, ya tentu dengan makna yang layak bagi Allah Subhanahu wa taala. Enggak usah bayangkan tawanya kayak kamu. Terus kata si Arabi tadi, idzan lana dimamin rabbin yadhaku khairan. Kalau gitu kita tidak akan kehilangan kebaikan dari Tuhan yang mau senyum. Makanya kalau Tuhan mau senyum pasti baik. Makanya si Arabi tadi terus bilang gini, ya Rasulullah, saya itu gak suka kalau nanti dihisab bapak saya. Kenapa? Bapak saya kadang masih ngomel-ngomel. Inginnya dihisab Allah langsung. Kenapa? Karena Allah lebih arhamur rahim. Jadi dulu itu Nabi itu mensuasanakan ngaji itu rileks. Sehingga kadang Nabi itu ya didebat dengan sesuatu yang Nabi sendiri kaget. Misalnya Nabi pas khutbah itu masyhur. Khutbah nerangkan kiamat. Ya pas khutbah Jumat nerangkan kiamat. Ada orang Bedui yang gini, ya Rasulullah jenengan ngomong kiamat terus tapi nggak jelas tanggalnya. Itu lalu mata saat kiamat itu kapan? Kamu bicarakan terus tapi nggak jelas tanggalnya. Mata saat kiamat itu kapan? Bagi Arabi tadi ini orang aneh ngomong kiamat kok nggak jelas tanggalnya. Paling nggak 2012 kan itu. Saya dulu itu sampai ditanya sama Gus-Gus itu ya, sampai kiai-kiai, Gus nego kiamat teng pundi pas kiamat 2012. Tak jawab, ya nunggu di sini ngopi sama saya kata saya gitu. Ya karena saking nggak yakinnya masa kiamat ada tanggalnya. Mata saat. Terus Nabi itu terus saja khutbah. Sahabat yang di belakang itu beranalisis. Oh Nabi tidak dengar, lam yasma. Ada yang analisis, tidak dengar tapi nggak berkenan karena pas khutbah kok ditanya. Berarti 2 analisis. Lam yasma, Nabi nggak ngerespon karena tidak dengar. Yang kedua menganalisis kariha maqal, Nabi mah nggak berkenan ketika khutbah kok dicela pertanyaan.
Tapi akhirnya diulang lagi. Arabi tadi pede sampai diulang 3 kali. Akhirnya Nabi jawab. Wah ini kalau gak dijawab ngomong terus ini orang gitu. Ngomong bedui gitu. Akhirnya Nabi tanya, kamu siapa yang tanya kiamat kapan? Saya Rasulullah. Kiamat kapan? Kau bicarakan terus tapi gak jelas tanggalnya. Nabi balik tanya, ma'atattalah. Lalu persiapan kamu apa kalau terjadi kiamat? Gantian Nabi tanya. Jawabnya Arabi tadi, fa wa ma'atattullah kabira sholatin wala siyamin walakinni uhibbuka. Ya kalau saya ya nggak ada persiapan Nabi, sholat saya standar, puasa saya standar nggak lebih. Tapi saya mencintai kamu ya Rasulullah. Terus masyhur itu jadi hadis populer almar'u ma'aman ahabba, sebagian riwayat anta ma'aman ahbab. Makanya riwayat itu kenapa masyhur begitu populer, karena dikatakan Nabi ketika ngendikan di depan umum. Itu sahabat yang membenci Arabi ini, Bedui ini, jadi mencintai semua. Kemarin mangkal karena nggak sopan, tapi barokahnya Arabi tadi Nabi ngendikan almar'u ma'aman ahabba. Sebagai riwayat yukhsarul mar'u ma'aman ahabba. Ada redaksi lain anta ma'aman ahbab, bahwa kamu nanti di akhirat berserta orang yang kamu cintai. Pokoknya sahabat senang, kita tidak akan punya amal kayak Rasulullah, kita tidak akan sesoleh Rasulullah, tapi kita mencintai Rasulullah, dan barokahnya mencintai itu kita berharap nanti bersama Rasul. Kan nggak mungkin rombongan Rasulullah malaikat berani macam-macam, kan kalah kelas. Masa diaudit ada keperluan apa, kan nggak berani tanya. Rasulullah itu afdhalul khalqi, jika kalau kemana-mana dipimpin Rasulullah pasti malaikat nggak ngecek. Masa rombongan Rasulullah ditanya, Nabi ini berapa masuk surga enggak, yang bener aja kan enggak. Kan enggak berani, kan sungkan ketuanya apa? Sungkan ketuanya. Padahal nanti itu yaumanat kullu unasim bi imamihim, semua orang dipanggil itu berdasar ketuanya. Yang repot punya ketua enggak jelas. Ketuanya aja enggak jelas surganya, apalagi anak. Tapi kalau kita ikut ketuanya Nabi kan. Makanya dalam kitab-kitab wali ini ada kitabnya. Taman boleh percaya boleh tidak, tapi jelas ada kitabnya. Ali radhiyallahu anhu itu pernah minta sama Allah, ya Allah beri saya hak mukasyafah, hak bisa melihat alam gaib. Karena saya ini mangkel, mangkel itu artinya mangkel Jawa itu kan tidak harus benci ya. Orang sekeren Umar, Umar itu kan terkenal zaman di dunia itu temperamental, gampang marahin. Setiap orang pernah dibentak, kenangannya orang sama Umar pernah dibentak. Terus dia mangkel sama Sidina Ali, mangkel Jawa, jajal wani nyetak malaikat Torah gitu. Makanya itu aja itu. Hanya dia minta, ya Allah saya ingin kasyaf itu ngalami satu mukasyafah, melihat Umar ketika ngadepi mungkar nakir. Mungkar nakir datang dengan penampilan kayak gitu, digambarkan Ali itu ainahu kal kidril ghali, matanya itu kayak apa itu, kidron itu apa itu mana itu yang dipakai masak itu, kendil itu apa periuk ya, periuk yang menganga. Wah senang Sayyidina Ali. Wah malaikat karena datang dengan penampilan gitu senang, karena ingin melihat groginya Umar. Itu cita-cita terbesarnya tuh lihat groginya Umar. Kayak kita mangkel sama menteri itu terus kepingin lihat ditangkap KPK kayak apa gitu. Kalau pas mangkel ya. Mangkel, kalau pas mangkel mesti nunggu jatuhnya kan. Mungkin ya gitu lah. Kalau kamu manggil saya kan nunggu jatuhnya, tapi itu dolim itu orang kok nunggu jatuhnya. Akhirnya Sayyidina Umar tuh sekali senang, wah ini mesti Umar takut. Ternyata enggak. Umar berdiri. Dua malaikat tuh dibentak. Hai malaikat, kamu tahu ngadepin siapa? Enak saja yang begitu. Memangnya kamu siapa? Saya temannya kekasih bosmu, kekasih Sayyidukum. Saya ini temannya kekasih bosmu, maksudnya Allah. Maksudnya temannya Nabi Muhammad, Nabi Muhammad kan kekasihnya Allah. Bu yang sopan ngadepi temannya kekasihnya Allah. Soalnya malaikat ini komunikasi sama Allah disuruh. Ya memangnya kamu harus sopan, jangan seperti itu. Artinya Sayyidina Ali terus bilang, ternyata Umar itu galak sampai mati. Galak sampai mati. Sama ndak usah protes, apa alam seperti itu mungkin? Ya jawabannya mungkin. Kalau Allah menghendaki itu mungkin, karena Allah pernah mensifati dirinya itu alimul ghaibi fala yuzhiru ala ghaibihi
ahadan illa manirtadha mir rasulin fa innahu yasluku min baini yadayhi wa min khalfihi rasada. Jadi Allah itu zat yang ngerti alam gaib. Alam gaib ini enggak akan dimengertikan Allah kepada siapapun kecuali orang-orang yang dipilih. Makanya Allah itu punya sekian sifat misteri ya. Ada alam gaib yang tahu hanya Allah. Tapi ada sesuatu entah berapa jumlahnya dibocorkan kepada kekasihnya. Sehingga di Masjid Konstantinopel, di Masjid Arya Sofia ya, yang jadi Konstantinopel apa? Yang di Turki itu Konstantinopel. Ya. Itu ada hadis lataf tahunal Konstantiniyah. Hadis itu diriwayatkan Imam Bukhari tahun 200 Hijriah. Menjadi kenyataan itu 1000 tahun setelah hadis itu dikeluarkan. Itu kan unik. Jadi Nabi itu kalau ngendikan zaman akhir itu detail. Uridot aliyya ummati, umatku dipertontonkan ke saya. Jadi sebelum Nabi meninggal itu semua umatnya perilakunya dipertontonkan ila yaumil kiamah. Mungkin Nabi yang menangis gini. Mungkin Nabi ya, ngaji kok gitu aneh. Tapi ya mungkin dibenarkan. Jadi sehingga Nabi kalau ngendikan zaman akhir itu ya detail. Termasuk nyuwun sewu Nabi pernah ngendikan ya'ti 'alan nas zamanun katsirun khutoba'uhu qalilun ulama'uhu, nanti di zaman akhir yang pengkhutbah banyak tapi ulamanya sedikit, yang ngomong agama pinter banyak tapi sebenarnya nggak bisa ngaji buat rame-rame tok. Tapi itu ngendikan detail. Termasuk yang paling ngeri adalah ngendikan begini. Yang ini yang ngendikan dianalisis oleh ulama besar namanya Ibnu Khaldun. Ibnu Khaldun itu ulama besar yang bisa menganalisis dawuh Nabi. Disebut muqaddimahnya Ibnu Khaldun. Itu sekitar tahun 800 Hijriah. Itu ngendikan gini diantaranya. Suatu saat kebaikan itu profesi. Sina'ah itu profesi. Dulu kalau orang rumah anak yatim yang rumah saja. Kalau ngajarin santri ngajarin saja. Kalau jaga keamanan negara jaga saja, semuanya hisbah itu ikhlas. Sekarang kebenaran itu profesi. Jadi suatu saat kebenaran atau kebaikan itu profesi. Kadang ada orang wataknya itu kurang baik, tapi dia senyum terus. Memang tugasnya harus senyum. Wong dia pramugari mau tidak mau. Meskipun di rumah tukang merengut, kalau pas tugas ya senyum. Coba kalau Anda punya istri pegawai bank, itu semuanya sudah habis. Karena di tempat kerjanya senyum terus, suaminya tinggal dapat damperatan karena itu. Jadi suatu saat kebaikan itu profesi, artinya profesi itu senyum tentu ibadah kan, kata Nabi, kalau kamu tidak bisa sedekah, paling tidak sedekah walau bitolqoti wajhin, meskipun dengan wajah yang itu yang meraktekkan siapa coba? Kiai apa pegawai bank sama pramugari? Wong yang pegawai bank aja gampang senyum, ahli ibadah kok ini ketua. Jadi tegas juga kadang profesi. Makanya saya pernah ditanya satpam. Saya sering punya santri reserse, tanya gini ke saya, Gus, suudzon itu haram enggak? Ya haram. Saya ini reserse, profesi saya harus suudzon. Ini kalau ada orang pegang-pegang motor ngunci gak kena-kena, ada apa itu kok? jadi zaman akhir itu suudzon saja. Profesi, coba kalau Anda jadi reserse atau satpam, terus ada orang ngunci motornya kesulitan. Kalau kamu gak satpam, mesti pikiran pertama itu mungkin kuncinya nggak pas ya, apa agak error ya. Tapi kalau pikiran security, dapai. Artinya seudon saja suatu saat itu ya profesi. Guru ya profesi. Kalau di kelas ngajar itu wah masya Allah karena ada gajinya. Setelah di rumah nggak mental guru, orang bodoh dibiarin kan. Lu kenapa kamu tidak ngajari tetangga? Kan tidak jam ngajar. Jadi ini, lah sekarang itu entah ini bukan nyindir. Sekarang itu kayaknya sudah. Jadi sekian kebaikan itu profesi. Maka ada guyonan. Ada imam masjid besar datang ke Surabaya, ketemu kiai-kiai Indonesia. Ini kisah nyata, bukan anekdot. Singkat cerita si imam masjid ini bangga, negara saya itu muadzin saja naik BMW. Memang betul, saya pernah ke negara itu, muadzin saja naik BMW. Itu yang ngimamin sholat, itu digaji 1 bulan 30 juta. Hitung saja sholat 1 hari berarti 5 kali ya.
Berarti per 30 berarti 1 juta ya. 1 juta berarti 1 juta dibagi 5 berapa? 200. Jadi dia bangga kalau di sini nggak ada gajinya. Kadang kok imamnya aja nggak naik, kok imamnya aja nggak naik BMW apalagi muadzinnya. Oh bangga nyepol dengan negaranya. Terakhir dia ada bangga digojol gini sama ke Indonesia. Pak, Madikman sama sholat terus takut potong gaji ya. Makanya kamu sholat terus menerus karena takut potong gaji. Akhirnya terus dia, oh kurang ajar orang Indonesia. Ternyata tidak keren, imam digaji itu tidak keren. Coba kalau misalnya gaji yang jadi imam, terus istiqomah jadi imam terus, mesti orang kan, wah ini takut potongan gaji. Jadi artinya gini ya, gejolokan Rasulullah itu nyata. Suatu saat kebaikan itu profesi. Coba muadzin di negara sebelah itu digaji enggak? Digaji. Imamnya juga digaji, bahkan muftinya juga. Makanya Indonesia itu harus bersyukur, banyak ulama yang ikhlas-ikhlas. Di kampung itu orang mau ngaji jam kapan saja. Saya itu ngaji di rumah saya, itu mulai subuh sampai isya, itu yang ngaji siapa saja. Mulai orang bingung, setengah bingung. Mulai profesor sampai tukang, ada aja. Ya ngaji saja, gak kepikiran hormat saya juga gak kepikiran dihormati mereka. Karena kita ingin kebaikan adalah hisbah lillahi ta'ala. Allah ngajarkan kita, ngajar ya ngajar aja. Tapi Nabi itu pernah ngendikan yang dianalisis oleh Ibnu Khaldun, suatu saat kebaikan itu sina'ah profesi. Nah, kenapa beliau ngendikan itu? Karena begini ceritanya. Hajjat itu orang nakal, Hajjat bin Yusuf. Orang nakal, masyhur itu Hajjat itu termasuk tragedi dalam sejarah Islam. Itu pernah ada makhluk bernama siapa? Hajjat. Hajjat itu musuh besarnya Abdul bin Zubair. Abdul bin Zubair itu gubernur Mekah, dia agak ngakui pemerintahnya Yazid bin Muawiyah, dia memproklamirkan diri sebagai Amirul Mukminin. Tapi sama pasukannya Yazid yang dipimpin Hajjat bin Yusuf, meskipun Abdul bin Zubair itikaf di dekat Ka'bah tetap dihabisi. Padahal pantangannya orang Islam itu bikin prahara di dekat Ka'bah atau di tanah haram. Makanya jadi apa ya, sudah jadi omongan lah. Kalau orang nakal lo raimu kok Hajjat, kok bulat-bulat uang itu nih Hajjat. Tapi ketika apa itu ditanya ke Abdul Khaldun setelah 700 tahun dari peristiwa itu, Hajjat itu anaknya guru, kenapa dia begitu? Dijawab Abdul Khaldun lucu. Ya gurunya guru profesi, bukan guru pengajar. Artinya beda. Makanya ini sekaligus kita menasihati diri kita sendiri, menasihati dosen, menasihati semuanya. Profesi itu harus dibawa sampai rumah, sehingga menjadi status. Nggak boleh kita hanya profesi dosen, hanya ngajar di jam ngajar. Kita harus status. Status kita memang pengajar. Ketemu desa tertinggal ya kita ngajar, di kampus ya ngajar, di kampus ya kita bermental guru, di rumah ya bermental guru, di kampus ya bermental kiai, di rumah juga bermental kiai. Kita di yayasan yatim piatu ya sayang yatim piatu, di rumah tanpa ada yang gaji juga sayang. Lama-lama kalau profesi kan gini, di yayasan itu dia sayang sama yatim piatu karena digaji di situ. Ketemu yatim di rumah dibiarin. Kenapa? Kan tidak tugas saya. Nanti lama-lama tim SAR gitu. Kalau ditugaskan di mana serius, kalau nggak ditugas ada orang kelab Barno kan tidak bagian saya. Wilayah saya kan Jakarta, ini tenggelamnya kan di Jogja. Jadi kacau semua kalau berdasar apa teritorial apa profesi. Itu Nabi sudah mengingatkan, kalau kamu jadi orang baik, berbaiklah karena hisbah. Bahwa dunia modern mengharuskan ada wilayah teritorial, ya monggo, itu bawaan apa? Modern. Misalnya saya tim SAR Jakarta, oke, kewajiban saya utamanya di Jakarta. Tim pemadam kebakaran Jakarta tentu paling pokok Jakarta. Tapi kok suatu saat saya pulang kampung, tangga saya kebakaran, terus diam aja. Kan tugas saya tentu ya harusnya enggak gitu. Keahlian saya tentang itu tetap harus kita ikut memberi kontribusi. Jadi ini contoh-contoh betapa Rasulullah itu luar biasa. Sampai fenomena yang ada pada umatnya sampai akhir zaman itu dihentikan. Makanya di hadis banyak uridat alayya ummati,
dipertontonkan, diperlihatkan olehku umat-umatku perilakunya. Makanya banyak hadis di Bukhari, di Sahih Bukhari ada hadis Dalailun Nubuwah. Itu semua hadisnya Nabi tentang fenomena yang Nabi gak menangi, tapi itu akhirnya nyata ila yaumil kiamah. Termasuk zaman itu Konstantinopel itu pusat salibis. Tapi Nabi sudah menduga la taftahunnal Konstantiniyah. Kamu suatu saat pasti akan mengalahkan Konstantinopel. Itu sekian ratus tahun baru Pangeran Fatih yang bisa membuka Konstantinopel. Dan Nabi ngendikan itu detail sawarna kudanya. Lebih ngeri lagi, lebih seru lagi itu ngendikan kepada orang. Ada sahabat itu pendek ganteng, namanya Suroko bin Jusum. Ada yang baca Jaksum. Itu Nabi kalau gojlok Suroko itu lucu. Suatu saat kamu itu memakai mahkotanya Kaisar Gedung Putih. Gedung Putih itu istilah dulu sebetulnya, Al-Qasrul Abyad. Jadi yang di Amerika White House itu sebetulnya niru istilah di Ibrani. Di Jordan itu ada daerah yang batunya semuanya apa? Putih. Ya saya ulang lagi, Syam itu dalam bahasa kitab itu memasukkan Palestina, Israel, Lebanon, Syria, Jordan. Itu orang dulu bilang apa? Syam. Ya saya ulang lagi, itu semuanya dulu istilahnya apa? Syam. Makanya subhanalladzi asra itu ke Syam. Syam dengan makna Baitul Maqdis itu di Israel atau di Palestina. Saya mengatakan Israel ini Israel bahasa ulama loh ya, bukan Israel nation negara apa? Israel. Ya sudah. Kamu Suroko suatu saat akan memakai mahkotanya Kaisar Al-Qasrul Abyad. Kaisar mana itu? Syam. Zaman itu, saya ulang lagi ya, Syam itu dalam genggaman Romawi. Ya makanya kalau Quran bilang Romawi itu bukan Vatikan Italia, itu enggak. Pemerintahan Timur Tengah yang dicaplok Romawi. Makanya ada hulibatir Rum fi adnal ardi wa hum min ba'di ghalabihim. Zahilibun itu bukan Romawi Italia, apa kekuasaan Romawi, karena Syam zaman itu dicengkeram apa? Romawi. Sehingga enggak ada Islam di situ. Sudah. Jadi kayak mokhal. Zaman itu Kaisar Romawi yang bercokol di mana? Syam. Itu kekuasaannya itu meliputi Syria, tadi apa? Palestina, Israel, Jordan, pokoknya semua negara sih. Suroko itu ya percaya, tapi ya Nabi yang ngendikan ya. Dan lucunya ngendikannya Nabi itu saat paceklik kelaparan, yaitu nggak makan 3 hari karena diembargo di perang Khandaq. Ada batu besar yaitu yang nggak bisa dipecahkan sahabat ketika gali Khandaq. Terus akhirnya nggak bisa dipecahkan padahal mau gali dan bisa dalam kalau batu ini terpecahkan. Akhirnya mereka matur ke Nabi, ya Rasulullah ada batu yang nggak bisa dipecahkan. Nabi dengan santainya minta kapak yang dibawa sahabat, coba kapak kamu bawa ke sini. Diambil, terus Nabi baca apa nggak tahu, terus kalau saya tahu kamu tuntut ijazah Gus gitu. makanya saya pura-pura tidak tahu. Nanti kalau saya tahu mesti pikirannya sampean gitu. Akhirnya di kapak Nabi itu ada sinar yang sampai tembus Al-Qasrul Abyad. Kata Nabi, dan itu uniknya semua sahabat melihat. Kamu tadi melihat apa kira-kira? Melihat Jordan kira-kira gitu. Gampangannya gitu. Suatu saat nanti kamu akan menguasai Jordan. Terus kamu Suroko yang pakai mahkotanya Raja Jordan, Raja Kaisar. Ya sudah hanya gitu saja. Setelah itu Nabi wafat. Abu Bakar mimpin, tidak ada penaklukan itu. Era Umar mimpin, itu Syam itu dikalahkan oleh pasukan Umar. Dikalahkan oleh pasukan Umar itu rajanya keplayu coro Jawa. Mahkotanya itu jatuh. Mahkota dari emas, dari intan. Akhirnya dipakai Suroko. Lah itu dicerita-cerita itu Suroko itu disuruh coro mbak-mbak itu disuruh catwalk, disuruh jalan-jalan, ditertawa-tawain karena nggak pas dengan wajahnya.
tertawa-tawa ini. Wah, gak pas apa-apa gojlek. Dipakai ngalor gitu. Setelah dipakai beberapa kali, kata Umar, copot Suraqah. Itu bagian dari ghanimah harus kita bagi rata atau kita jadikan sebagai aset Baitul Mal. Suraqah bantah, bukankah Rasulullah ngendikan kalau ini yang pakai saya. Jadi itu jatah saya kan. Coba kayak apa Rasulullah ngendikan detail itu. Mahkotanya nanti dipakai Suraqah. Padahal itu berapa puluh tahun dari Nabi ngendikan sampai itu menjadi kenyataan. Kayak apa Rasulullah? Makanya juga nggak tahu apa kalau Rasulullah tahu kita setiap ngajar harus tanda tangan, itu nggak tahu komentarnya. Ya semoga dimaklumi. Setiap habis khutbah juga itu nggak tahu saya. Tapi semoga tadi saya minta kalaupun kita punya profesi ngajar harus juga berstatus pengajar sehingga di rumah pun kita ngajar di mana-mana ngajar. Akhirnya anak Sayyidina Umar itu saking alimnya ngendikan gini, innama qala Rasulullah litalbisaha walam yakul litamlikaha. Nabi ketika itu ngendikan apa? Hanya litalbisaha, kamu yang memakai. Walam yakul, dan Nabi tidak ngendikan litamlikaha, supaya kamu memiliki. Maka ini tetap milik Baitul Mal. Soal kamu pakai, memang Nabi ngendikan pakai, sudah pakai dulu aja. Setelah kamu pakai ya sudah, ini milik negara kata. Jadi Nabi yang ngendikannya zaman itu ya kamu pakai, bukan kamu memiliki. Makanya Umar ingat betul ngendikannya Nabi di depan umum. Innama qala Rasulullah litalbisaha walam yakul litamlikaha. Nabi hanya ngendikan kamu pakai, bukan memiliki. Kayak apa Rasulullah? Makanya kalau melihat hadis Dalailun Nubuwah itu kadang kita malu karena sebegitu detail Nabi ngendikan fenomena zaman akhir, termasuk jumlah penduduk. Suatu saat jumlah perempuan itu melonjak jauh di atas jumlah laki-laki. Saya itu beberapa kali ditamoni TKW dari Hong Kong. Itu kalau cerita itu ngeri betul. Memang lelaki itu minim di mana? Hong Kong. Kalau di Indonesia sudah kelihatan, tapi lipatannya belum sampai 1:50. Itu yang ngendikan detail. Nabi itu ngendikan semuanya itu apa? Detail. Termasuk fenomena Islam di Timur Jauh, Timur Tengah. Kalau dalam bahasa Arab itu enggak ada Middle East ya, yang ada itu Asyirkul Awsat, Asyirkul Aqsa, Asyirkul Adna gitu. Makanya kalau dalam bahasa Arab itu ghulibatir rum fi adnal arti. Ya saya teruskan ya dalam Jadalil Quran. Jadi di antara mukjizatnya Nabi adalah kemampuan berargumentasi. Kemampuan argumentasi ini penting supaya orang itu berlogika secara sehat. Misalnya gini, saya beri contoh tentang Jadalil Quran ya tadi. Kalau kamu merasa Tuhan, kata Allah, enggak apa-apa. Tapi untuk menjadi Tuhan itu ada syaratnya. Misalnya nuhani langit bumi ya harus menciptakan langit bumi. Masa nuhani langit bumi kamu sendiri wujudnya dulu buminya. Berarti bumi ketika ada nggak punya Tuhan, dong Tuhannya datang terlambat. Jadi logika Quran itu gampang. Makanya tadi pagi saya ngaji cerita ketika Fir'aun tanya Musa, "Wama Rabbul Alamin?" Tuhan alam semesta itu siapa Musa? Musa jawab, "Rabbus samawati wal ardi," yang menuhani langit dan itu. Fir'aun masih bisa ngeles. Ngelesnya kata Fir'aun, "Ma'alimtu lakum min ilahin ghairi." Setahu saya kemana-mana yang dituhankan saya. Soal kemungkinan Tuhan Anda di langit, terus Fir'aun manggil Haman, "Ya Haman ibni li sorhal ali abluhul asbab as-samawati fa'attali'a ila ilahi Musa." Haman, bikinkan saya piramida yang tinggi, saya mau melihat Tuhannya Musa. Akhirnya Musa bingung, Musa wong Arab repot. Akhirnya Musa ganti argumentasi, yang nuhani nenek moyang kamu, Rabbukum wa Rabbu abaikumul awwalin. Itu seketika para punggawa Fir'aun banyak yang iman karena mereka baru sadar, loh iya kalau Fir'aun Tuhan berarti mbah-mbahnya tanpa Tuhan, kan yang jadi Tuhan cucunya, berarti mbahnya tanpa Tuhan. Ini kan jadi logika yang aneh. Oh iya sarap tenan Fir'aun. Akhirnya banyak yang iman. Nah banyak yang iman ini berdasar logika yang dibangun Nabi Musa, yaitu kemampuan jadal, kemampuan berargumentasi.
Akhirnya di beberapa cerita semua kebijakan Fir'aun itu dibocorkan ke Musa. Karena sebagian punggawanya sudah mukmin, termasuk ketika Fir'aun memutuskan Musa harus dibunuh. Orang-orang yang ikut rapat, yang ikut setuju Musa dibunuh itu orang-orang itu juga yang bocorkan. Makanya disebut waqala rajulun mu'minum min ali Fir'auna yaktumu imana. Jadi ada orang-orang yang sudah iman tapi yaktumu apa? Imana, menyembunyikan iman. Nah, kenapa banyak orang mukmin? Karena tadi kekuatan logika. Nah, sekarang jadalil Quran itu problemnya agak dipelajari di kampus-kampus, di pondok-pondok jarang dipelajari. Karena mereka lebih suka berdebat untuk kepentingannya sendiri. Padahal berdebat itu menjadi orang sehat. Tapi bukan ingin menang-menangan, ya memang ingin cari apa? Kebenaran. Saya punya sekian contoh debat yang dilakukan para nabi. Saya punya kitab namanya Khilyatul Aulia, itu kitab indukan para wali. Jadi kalau kamu ingin jadi wali harus baca kitab itu. Itu 11 jilid, satu jilidnya segini. Jadi itu untuk menjadi wali itu harus khatam itu berapa? 11 jilid, satu jilidnya. Belum jadi wali udah mati lagi kira-kira kalau cari itu. Itu judulnya sudah Khilyatul Aulia wa Tabaqatul Asfiya. Jadi ini karangan tentang wali dan klasmen orang-orang pilihan. Jadi orang pilihan ya ada klasmennya. Ya sama di struktur wali ya ada ketua, ada sekretaris. Jadi tidak hanya di kampus ada rektor, ada wakil. Di struktur wali juga ada ketua, ada sekretaris, ada bendahara, macam-macam lah, ada struktur. Di antaranya itu diriwayatkan oleh gurunya Imam Syafi'i namanya Sufyan bin Uyainah. Itu di antara gurunya Imam Syafi'i kan Imam Malik, Sufyan bin Uyainah, Sufyan As-Sauri, Muslim bin Khalid Az-Zanji, itu beberapa gurunya Imam Syafi'i. Itu ada perdebatan antara dua nabi besar. Nabi Yahya itu kalau hidup itu suka kumpul orang-orang soleh, karena hidup sama orang soleh itu nyaman. Kalau Nabi Isa enggak, beliau itu senang hidup di daerah orang-orang nakal. Dua nabi ini sezaman kemudian saling tanya, kenapa kamu suka hidup sama orang-orang soleh? Jawabannya Nabi Yahya ya karena bersama orang soleh itu nyaman. Terus kata Nabi Yahya, kenapa kamu suka hidup sama orang-orang nakal di komunitas orang-orang nakal? Jawabannya Nabi Isa itu, ana tabibun udawil mardo. Di mana-mana Nabi itu bengkel atau dokter. Di mana-mana dokter itu ya kumpul orang apa? Sakit. Sehingga semenjak itu orang itu ada ulama yang menekuni di kampus-kampus, ada ulama yang dakwah di daerah-daerah nakal karena udawil mardo. Jadi mulai dulu dia ada perdebatan. Nabi Isa itu orangnya itu kalau ngaji itu ceria sekali. Orangnya itu gampangan coro-coro. Digojol sama Nabi Yahya. Kamu kok sering senyum, sering tertawa. Ka'annaka ta'manu min makrillah. Seakan-akan kamu itu tidak kena adab saja. Kamu itu manusia, tetap potensi kena adab. Sing Nabi Yahya itu penampilannya itu kumuh, terus kusut, kelihatan susah, kelihatan gak nyaman di dunia, saking takutnya sama Allah. Gantian digojlok sampai Nabi Isa. Kamu itu kok sering masam, sering apa? Pokoknya jangan cemberut. Ka'annaka taknatu min rahmatillah. Koyok rahmati Allah terbatas. Akhirnya terus jadi satu manhaj. Jadi satu manhaj kalau kita terlalu senyum kayak arogan yang nggak takut azab. Tapi kalau terlalu susah seakan-akan nggak ada rahmatnya Allah. Semenjak itu terus ada khauf, ada roja. Jadi sebelum ada metode khauf roja itu jadi perilaku per satu nabi. Nabi satu milih khauf terus, nabi satu milih roja terus. Karena hadil ummah ummatun mubarakah, karena umat ini umat yang berkah, sehingga umat ini dibagi metode dua-duanya. Ada ulama yang jadi wali karena khauf, ada ulama yang jadi wali karena roja. Ada yang seperti sampean, roja ya gelem, khauf ya gelem. Ini agak kacau, ini kayak gado-gado ini manhaj roja ya. Artinya apa? Muamalah sama Allah itu tidak bisa kamu duga. Allah itu zat yang pikiran kita itu tidak bisa menembusnya. Saya punya satu kitab yang ada riwayat begini, ada orang ahli neraka dua dipanggil sama Allah ke surga. Itu mesti di luar dugaan sampean. Dipanggil sama Allah di surga.
Tak dipanggil, enak di neraka. Wah Gusti gak enak sama sekali. Ini betul, ini ada kitabnya. Wah gak enak sama sekali Gusti. Terus sama Allah, ya sudah Kak, kamu kembali ke neraka. Sudah dipanggil di surga. Orang tuh lari sekencang-kencangnya menuju neraka. Mesti di luar dugaan kamu. Kamu disuruh kembali ke neraka tuh semangatnya Masya Allah lari menuju neraka, nyemplung lagi. Terus sama Allah dipanggil. Setelah deketin neraka dipanggil, "Oh, sini lagi. Kenapa kamu semangat ke neraka?" "Gusti, saya ini sudah kuwapok. Dulu kalau kamu perintah itu gak semangat. Disuruh sholat gak semangat, disuruh baik gak semangat. Kali ini jenengan perintah saya semangat. Karena saya sudah kapok jenengan suruh bantah." Akhirnya Allah sakit, ya swarga. Makanya ini sekaligus ijazah. Jadi nanti kalau kamu disuruh masuk neraka harus apa? Semangat. Karena kita ketika di dunia sudah kalau disuruh apa-apa enggak semangat. Ya ini sekaligus ijazah, nanti kalau kamu neraka langsung apa? Di luar dugaan kan. Justru karena semangat aku ini kapok ya. Karena ketika di dunia engkau memerintahkan papa itu saya tidak semangat melakukan, maka kali ini saya akan apa? Semangat. Ternyata sama Allah dipanggil, ya sudah di surga aja. Yang kedua enggak, sudah kamu sekarang kembali ke neraka. Itu toleh. Jadi ngelangkah 1 noleh lagi, 3 noleh lagi. Pokoknya terus tanya sama Allah, kenapa kamu toleh? Bukannya tak suruh ke neraka? Ya Allah, saya itu gak ngira ketika engkau manggil aku ke surga, gak pernah ngira kalau engkau nyuri lagi ke neraka. Akhirnya sama Allah, sudah di surga aja. Karena barokahnya husnuzon. Jadi ini ijazah dua-duanya. Jadi pilihannya itu kamu lari spring itu yang atau apa? Tolah. Saya tidak tahu ijazah ketiga ini dulu dipraktekkan nanti itu apa? Jadi apa ya? Makanya agama itu riwayat. Makanya ada ulama mengatakan inna hadzal ilma dinun fangzuru amman ta'khuduna dinakum. Agama itu, ilmu itu riwayat. Maka kamu cari riwayat itu. Karena kalau kita berlogika ya tadi, kamu akan berpikir maktul itu di surga apa? Qatil itu di neraka, maktul karena terbunuh, mazlum di surga. Ternyata nubuah, pikiran kenabian tidak seperti itu. Saya beri contoh pikiran kenabian yang pasti menurut sampean nggak lazim, tapi ini benar ada di hadis, ada fil kutubis sittah dalam kitab. Nah, ini terakhir contoh saya tentang riwayat, tentang kecerdasan nubuah. Orang Ansor kita tahu kan jasanya pada Nabi kan banyak sekali, sampai disebut Ansor, penolong Nabi. Jasanya Masya Allah. Tapi ketika Nabi ngalami futuhat, setelah menaklukkan Mekah, setelah Nabi kaya, setelah Nabi mapan, semua fasilitas Nabi itu dikasihkan orang-orang yang barusan masuk Islam, yang notabene tidak berkontribusi sama sekali. Itu ada satu orang dikasih kambing, itu Ma'binal Jabalain. Itu ada yang ngitung 4.000 kambing, sampai 2 gunung itu penuh. Gunung Arab kamu tahu kan kayak Uhud kan, antara gunung satu ada gunung yang lain. Tapi gunung Arab ya enggak kayak gunung Merapi gini enggak ya. Makanya dulu kalau perang itu kata Nabi, pemanah di atas gunung, jangan sampai turun. Karena manah dari atas gunung sampai ke bawah itu kena masih mati. Kalau gunung Merapi ya ngeleyang panahnya itu. Karena gunung di Arab itu ya kayak gunung Uhud loh Pak. Kita naik kan paling enggak sampai segini aja enggak sampai. Jadi gunung di Arab jangan bayangkan kayak. Makanya kalau perang yang di atas manah itu musuhnya masih mati atau masih sakit. Kalau dari Merapi mana ke bawah separuh aja enggak. Sehingga kata Nabi yang pemanah tetap di atas gunung. Jadi ya gunungnya seperti itu ya, tidak sampai apa? Tidak sampai tinggi. Terus sahabat-sahabat Ansor itu ada di antara sahabat ya, bukan orang Ansor saja, termasuk orang Muhajirin. Itu kalau gendong itu apa jentiknya cucunya itu dilebok-lebokno digeger di punggung. Dan itu mbahnya sengaja kalau ngajak anak cucunya itu nggak pakai baju. Ketika ada yang tanya, itu bolong karena apa?
Kullu dzalika lidifa'an Rasulillah. Jadi ketika perang Uhud, semua panah tentu kan ngarah Nabi ya, karena orang kafir kan ngapain mateni sahabat kalau bisa mateni Nabi. Nah, itu sahabat cara Jawa itu nangkis panahnya Nabi itu sampai seperti itu. Ada ditangkis pakai geger, ada yang pakai tangan. Sehingga sahabat ada yang syallak kayak Abdul bin Zubair, Zubair bin Awam, ada yang sampai mereka supaya dikenang oleh anak cucunya kalau gendong itu nggak pakai baju supaya anak cucunya punya mental heroik kayak apa mbahnya, kayak begitu. Tapi ketika Nabi futuhat itu orang-orang ini nggak dikasih apa-apa sama Nabi, tapi yang barusan Islam dikasih banyak. Nah, pikiran manusia tentu yang berkontribusi kan dapat jatah, apalagi partai politik kan mesti pikirannya seperti itu. Tapi Nabi unik, malah enggak sama sekali. Singkat cerita, Nabi pas itu bagi ghanimah itu di Jirona. Karena setelah Fathu Mekah, Nabi ngambil mikot itu dari apa? Jirona. Jadi Nabi di Mekah, posisi pas itu di Mekah. Terus orang-orang, wah ini gimana Nabi yang berkontribusi gak dikasih, kok yang baru masuk Islam dikasih banyak. Nabi dengar itu, akhirnya mereka dikumpulkan. Orang-orang Ansor dikumpulkan. Ya Ma'syarul Ansor. Bikin satu kubah yang hanya orang Ansor boleh masuk. Akhirnya Nabi mengumpulkan seperti ini, dikumpulkan. Ini sudah orang Ansor semua, ya sudah ya Rasulullah. Nabi itu cara berpikir begini, ya Ma'syarul Ansor, wahai orang-orang Ansor. Orang-orang tadi yang tak kasih kambing, tak kasih unta, kemudian mereka kemana? Ya pulang setelah dapat unta dan mendapat kambing. Atardona ayarji'anna subisyati wal ba'ir wa tarji'una antum bi Rasulillah. Mereka setelah tak kasih kambing, tak kasih unta, mereka kan pulang. Dapat apa? Dapat kambing ya Rasul sama unta. Kamu dapat saya, nanti saya pulang kamu bawa ke Medina. Milih mana dapat saya sama dapat kambing? Wah ya milih dapat kamu ya Rasulullah. Itu satu. Terus Nabi mengingatkan mereka, Anda distatuskan Allah sebagai pemberi agamanya Allah dan Rasul, penyumbang. Terus mereka mendapat. Kamu senang mana, gelar pemberi sama mendapat? Gak milih pemberi ya Rasulullah kan keren. Nah, iya, makanya kamu tidak usah tak kembalikan. Biar mental kamu, status kamu indah Allah tetap pemberi, penolong. Sementara mereka diberi, ditolong. Terus Nabi ngendikan al yadul ulya khairum minal yadis sufla. Kayak apa Rasulullah bina sahabat? Semenjak itu orang Ansor meskipun Islam sudah menang, tetap mentalnya memberi. Ya sama lah kira-kira mentalnya sama negarawan. Mestinya mentalnya kan tanyakan apa yang kamu berikan negara. Jangan tanyakan kamu mendapat apa dari negara. Ya sama, kalau kita mencintai Islam tanyakan apa pemberian kamu, kontribusi kamu pada, jangan amen protes apa memberikan kita. Maksudnya dilatih jadi wali, ini cerita saja. Jadi Nabi itu cara berpikir itu beda. Ketika kebanyakan orang berpikir apa kontribusi di masa lalu harus dihargai, justru Nabi enggak. Maksudnya enggak itu kamu ini sudah heroik itu top karena memberi kepada Nabi, memberi pada status ini tidak boleh batal sampai kamu ketemu Allah nanti di akhirat. Akhirnya orang-orang Ansor radina billahi robba wa bil islami dina, ya sudah ya. Semenjak itu orang Ansor enggak pernah berebut kekuasaan, termasuk nominasi khulafaur rasyidin itu enggak pernah ada orang Ansor. Mereka enggak mau apa yang sudah diberikan Allah dan Rasul kemudian mendapat sesuatu yang dohirnya itu jabatan. Tapi sama Allah dibalas. Zuriyahnya orang Ansor banyak orang alim alama, termasuk Syekh Zakaria Al-Ansori. Itu orang Mesir sebetulnya, dia orang Sahara. Tapi beliau bangga dengan status Al-Ansori karena mbah-mbahnya orang Ansor. Imam Qurtubi itu menamakan diri Anal Qurtubi wa Anal Ansori. Nah sekarang makanya ini harus dilatih, logika nubuah itu harus dilatih. Bahwa kita saat memberi itu lebih bangga ketimbang saat mendapat atau menerima. Misalnya kita menghormati yatim, suatu saat anak yatim ini jadi dokter sukses atau pejabat sukses. Kita harus berdoa supaya anak yatim itu lupa ke kita. Sekali ingat, kamu dulu tak rumat loh, ingat. Yang dulu kita pernah berstatus ana wa kafirul yatim kahateni fil jannah karena kita ikhlas, tapi setelah anak yatim itu jadi pejabat status itu
hilang karena kita akhirnya dapat imbalan. Kan eman berstatus anak wa kafilul yatim kahate ini fil jannah, saya dan perumat anak yatim seperti ini di surga. Tapi setelah yatimnya besar jadi dokter, minta apa? Imbalan. Loh kalau kita tidak minta nggak masalah. Misalnya anak yatim itu punya etika kemudian memberi kita, itu dalam syariat Islam kalau memberi itu nggak apa-apa, kita nerima. Tapi kalau minta-minta itu masalah besar dalam tradisi apa? Islam. Makanya saya mohon ngaji ini menjadi ngaji riwayat sehingga orang dalam berislam tidak sering pakai logikanya sendiri tapi berdasar apa? Riwayat. Karena tadi ada pepatahnya ulama, ada dawe inna hadzal ilma dinun fanzuru amman ta'khuduna dinakum. Ilmu ini agama, maka lihat kamu mengambil agama itu dari siapa. Kalau orang bacanya Bukhari, baca Muslim, baca apa, dia pasti terbentuk oleh logika itu, oleh riwayat itu. Tapi kalau orang ngomong agama tidak pernah belajar Bukhari Muslim, ngomongnya tentang akalnya apa tentang riwayat itu? Akalnya dia tidak punya referensi. Dan dia tidak punya referensi. Tapi kalau dia baca banyak kan pasti terbentuk oleh sekian riwayat tadi. Tapi kalau enggak, coba kira-kira pakai apa itu? Misalnya gini, contoh gampang. Orang ada yang sholat di masjid terus itu, sholat sunat di masjid. Kira-kira kalau kamu berpendapat orang itu orang baik apa enggak? Baik kan? Karena selalu sholat di masjid. Tapi Nabi enggak nyatanya. Nabi malah negur orang itu. Hei kamu, kenapa selalu sholat di masjid? Ya Rasulullah, karena masjid tempat terbaik. La taj'alu buyutakum maqabira. Jangan jadikan rumah kamu jangan jadi kuburan. Rumah kamu harus dapat jatah apa? Sholat. Jangan semua kebaikan kamu dihabisin di masjid. Nah itu riwayat. Sehingga kita disunatkan selain sholat maktubah, qobliyah, badiah, sebaiknya sebagian dilakukan di rumah supaya rumah kamu ada nur sholat, dapat cahaya sholat. Andai kan itu tidak ada riwayat, pasti kita sependapat dengan tadi. Masjid tempat terbaik untuk sholat, maka sholat di rumah, apa di masjid, di rumah tinggal makan sama bentrok sama istri kan gitu. Tapi tidak, ternyata Nabi menegur, masyhur itu, la taj'alu buyutakum maqabir. Sebagian riwayat ij'alu, sebagian sholat kamu jadikan di rumah supaya rumah kamu dapat nurus sholat. Itu kalau nggak riwayat nggak bisa, karena kalau nggak riwayat kan, wah rumah itu ribet, istri kadang ngomel, anak rewel, nggak pas kalau untuk ibadah. Mesti logika kita akan seperti itu. Tapi riwayat mengatakan tidak demikian. Makanya anak-anak saya itu seneng karena ya tadi kenangannya, bapak paling habis datang sholat, habis ini baca Quran, sehingga rumah itu tidak semua sana. Coba kalau sampean misalnya sholat, wah biasanya habis dari masjid itu lapar, kalau nggak disediain marah. Kan lucu kan, habis masjid suaminya takutnya ini, istrinya takutnya. Biasanya kalau habis tarawih kan capek, di rumah mesti pertanyaan pertama makan kan jadi makhluk aneh. Religius di masjid, di rumah garang. Tapi kalau sebagian sholat itu di rumah, misalnya witir di masjid 3 kali, oke lah ikut publik witir 3 kali, itu ulama dulu sudah ada caranya. Kan ada orang yang tanya, saya ini kalau witir ikut di masjid 3 kali, lalu katanya Nabi kan witir harus sholat paling akhir kan, ij'alu akhiru sholatikum witron. Terus ulama mulai dulu sudah jawab, kamu sholat lagi 1 rakaat di rumah berarti menjadi 4. Setelah menjadi 4 berarti sudah sholat syaf'un. Terus kamu sholat lagi 2 sampai jumlahnya 11 atau 13. Kan ulama itu berdebat, witir terbaik itu 13 apa 11. Sebagian ulama mengatakan 11, yang 2 itu berstatus ba'diyah isya. Tapi yang jelas tetap sebagian sholat itu di rumah. Makanya Nabi Musa didhawuhi Allah gimana? Waj'alu buyutakum qiblatau wa aqimus sholah. Rumah kamu juga harus sebagai kiblat dan harus menjadi tempat. Andai kan tidak riwayat, tentu kita membenarkan orang yang selalu sholat lama-lama di masjid. Tapi ternyata Nabi itu enggak. Kamu jangan gitu, rumah kamu harus dapat bagian sholat. Terus Nabi pernah ngendikan juga, ju'ilat lanal ardu kulluha masjidan. Semua buminya Allah hakikatnya berstatus masjid. Rumah kamu kan ngenes, mbok goni kowe mangkel. Bumi itu paling bangga kalau dipakai sujud sama Allah. Kemudian sujud kamu dihabisin di masjid, di rumah pas ngomel sama istri terus.
Itu bumi yang di rumah kamu mesti ngomel juga. Ini orang tidak benar, kenangan sama saya ngomel terus. Tapi kalau sekali-kali kamu sholat di situ kan, wah, alhamdulillah ini waras orang ini. Gitu. Terus kedua, semakin banyak tempat sholat, semakin banyak saksi. Tanah masjid bersaksi kamu sholat, tanah rumah bersaksi kamu sholat dan sebagainya. Itu tidak bisa kalau kita tidak baca banyak riwayat itu. Kalau adegan kita hanya pakai akal, pasti menjawab, ya bagus di masjid, kan sudah pas sholat ibadah di tempat ibadah. Ternyata cara berpikir nubuah tidak seperti itu ya. Saya kira demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.